Ya, saya ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, bagaimana kemudian dengan fenomena swing voters di sana? Ya, ini yang menarik ya. Dan menurut saya memberi semacam kesimpulan bahwa Pak Prabowo punya apa yang saya sebut dengan istilah shy voters, pemilih yang malu. Jadi kalau kita lihat terutama dua pilpres terakhir 2019 dan 2024, itu mereka yang menyatakan tidak atau belum menentukan pilihan, undecided voters, maupun mereka yang punya pilihan tapi pilihannya itu masih berubah, itu cenderung ngeblok ke Pak Prabowo. Di 2019 misalnya undecided voters sekitar 7% yang belum menentukan pilihan. Survei terakhir kami waktu itu sekitar 38%, itu 6%-nya lari ke Pak Prabowo. Dan hanya 1% yang belum menentukan pilihan yang memilih Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi tetap unggul pada akhirnya. Di 2024 juga demikian. 4-5% yang belum menentukan pilihan itu juga cenderung lari semua ke Pak Prabowo dan tidak menyisakan sedikit pun baik ke Mas Anies maupun Mas Ganjar. Jadi apa poinnya? Ada segmen pemilih, termasuk juga di Jawa Barat, yang punya preferensi kepada Pak Prabowo, tetapi ketika disurvei, mereka menyatakan tidak tahu. Sebelumnya, kelompok ini dianggap menjadi basis pendukung Mas Anies, karena Mas Anies sebagai penantang. Dan ada anggapan mereka yang menjadi penantang incumbent, itu cenderung mendapatkan potensi dukungan, terutama dari kelompok yang tidak mau menyatakan pilihan. Ternyata asumsi ini tidak terbukti atau tidak terkonfirmasi. Nah, salah satu penjelasannya, Tisa, itu teori yang disebut dengan istilah spiral of silence. Jadi spiral kediaman. Jadi ada kelompok pemilih, kalau misalnya preferensi di lingkungannya itu cenderung sesuai dengan preferensi dirinya, maka pemilih tadi akan mengungkapkan siapa yang akan mereka pilih. Tapi kalau misalnya preferensi di dunia sosial, di dunia nyata, itu cenderung lebih tampak mereka yang mendukung Mas Anies atau Mas Ganjar, itu pendukung Pak Prabowo akan menyimpan atau menyembunyikan pilihannya. Dan kalau kita lihat terutama di medsos-medsos, itu kan yang justru ekspresif untuk mendukung atau menyatakan pilihan adalah pendukung Mas Anies kan. Banyak juga pendukung Mas Ganjar yang ekspresif. Dan itu yang membuat sebagian pendukung Pak Prabowo tidak mau mengekspresikan siapa yang akan mereka pilih. Tetapi bukan berarti mereka yang malu menyatakan pilihannya tadi, itu tidak menggunakan hak pilihnya. Mereka datang di tanggal 14 Februari, dan mereka menyampaikan pilihannya itu adalah Pak Prabowo. Dan itu yang menjelaskan mengapa suara Pak Prabowo itu lebih besar daripada prediksi banyak lembaga survei. Begitu, Tisa. Ya. Mendobrak prediksi di awal yang justru mengagetkan, kemudian mendapatkan suara begitu besar. Apakah ini, mungkin pertanyaannya begini, apakah ini memang faktor figur Prabowo-nya yang kemudian membuat suaranya begitu melambung, atau memang ada blunder-blunder yang dilakukan oleh kedua lawannya ini, Mas Ardian? Kalau kita lihat dari sisi survei ya, karena ketika kita bicara blunder tentu kan ini sebagai kontinum waktu ya. Jadi memang di awal itu ada persaingan yang begitu ketat, terutama misalnya sebelum bulan April itu antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Dan pada waktu itu bahkan seringkali dari beberapa kali survei di bulan-bulan sebelum itu ada Pak Ganjar nomor urut 1 misalnya menang, kemudian ada berbalik. Tetapi dalam margin yang begitu ketat. Nah, pasca daripada bulan April, bulan Mei, kemudian juga sampai dengan seterusnya, terdapat fenomena yang menarik. Mengapa? Karena pertama misalnya Pak Prabowo itu secara tren meskipun misalnya naiknya hanya 1-2, tapi konsisten. Dan relatif dari waktu ke waktu, semenjak bulan Mei sampai dengan Desember misalnya, sampai dengan Januari, Februari, itu trennya terus positif. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari data survei, kita terakhir rilis misalnya 1 minggu sebelum pencoblosan 14 Februari itu kita memprediksi waduh itu
di seminggu sebelumnya ada 53% dan kita memprediksi bahwa suara Pak Prabowo bisa juga tembus terhadap 58% itu satu. Dan memang kalau dilihat dari angka ini, kenapa misalnya Pak Prabowo bisa naik itu selain karena tadi betul saya setuju bahwa karena ada faktor dari internalnya sendiri, tetapi juga jangan lupa ada faktor yang membuat suara-suara Pak Prabowo ini naik meskipun konsisten tadi itu, yaitu adanya penurunan di sisi pemilih Pak Ganjar kalau kita lihat dan terekam juga di survei misalnya dari Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Februari ada sedikit kenaikan, ada turun, tetapi secara tren utama itu memang decline dibandingkan dengan di bulan-bulan di sebelum April itu. Dan kalau misalnya kita lihat bagaimana dengan posisi yang nomor 1, ini memang terlihat dia relatif stagnan di angka 20%-an ya yang kita lihat di survei juga. Dan ini karena memang tidak lepas daripada konteks strategi yang dipilih juga oleh pasangan 01, yaitu dia ingin adanya perubahan. Di mana pada waktu kemarin ini memang ya isu dari perubahan bisa naik bisa turun, tetapi ketika kepuasan terhadap pemimpin yang ada kemarin incumbent itu begitu tinggi sehingga kolam yang diperebutkan tidak terlalu banyak, sehingga tidak lepas daripada angka 20%-an yang juga diterima oleh 01. Sehingga faktor-faktor yang menjelaskan ada kenaikan kemudian ada stagnanan di pihak yang lain. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Burhan terakhir. Pak Burhan, apakah kemudian langkah Prabowo Subianto yang menggandeng tokoh-tokoh dari Jawa Barat seperti Tuan Kamil misalnya, ada Dedi begitu yang kemudian ini juga berpengaruh besar menjadi salah satu hal pengaruh? Iya, jadi salah satu yang menjelaskan kemenangan telak Pak Prabowo di Jawa Barat juga keberhasilan Pak Prabowo untuk menggandeng tokoh-tokoh lokal yang populer, termasuk Ridwan Kamil, karena bagaimanapun Ridwan Kamil gubernur Jawa Barat sebelumnya yang sangat populer, terutama di wilayah Priangan Timur maupun Barat, ya, memang agak kurang kuat di wilayah Pantura, tetapi ada Deddy Mulyadi yang cukup kuat di wilayah Surakarta, kemudian Karawang, juga di Bekasi. Jadi kombinasi dari tokoh-tokoh lokal yang direkrut oleh Pak Prabowo sebagai vote getter di Jawa Barat ini yang membantu membuat Pak Prabowo Gibran menang secara meyakinkan di Jawa Barat. Dan saya setuju tadi Bung Ardian, memang faktornya satu, tren Pak Prabowo naik diikuti oleh penurunan secara konsisten Mas Ganjar, dan saat yang sama keberhasilan Pak Prabowo juga ditunjang oleh stagnasi dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan Muhaimin. Baik, terima kasih Prof. Burhan, terima kasih juga Mas Adrian Sopa sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya.